Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurul Hikmah pada mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu pada submateri animalia atau hewan. Apa saja yang menjadi indikator KD pada pertemuan hari ini? Indikator KD yang pertama adalah mengidentifikasi kingdom hewan, kemudian yang kedua menjelaskan klasifikasi pada kingdom hewan, dan yang ketiga menjelaskan ciri-ciri pada masing-masing klasifikasi hewan. Coba perhatikan diagram berikut. Hewan atau animalia kita bedakan menjadi dua filum, yaitu Avertebrata dan Vertebrata. Kemudian filum Avertebrata kita kelompokkan lagi menjadi 6 kelas, yaitu Porifera, Coelenterata, Mollusca, cacing, Arthropoda, dan Echinodermata. Sedangkan Vertebrata kita bedakan menjadi 5 kelas, yaitu Aves, Mamalia, reptil, ikan, dan amfibi. Sekarang kita lihat di penjelasannya di sini, kingdom hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan tak bertulang belakang atau Avertebrata dan hewan bertulang belakang atau Vertebrata. Nah, hewan tidak bertulang belakang atau Avertebrata dikelompokkan menjadi 6 kelas ya tadi, yaitu hewan berpori atau porifera, hewan berongga atau coelenterata, cacing atau vermes, hewan lunak atau mollusca, hewan berkulit duri atau Echinodermata, dan hewan yang kakinya beruas-ruas atau Arthropoda. Sedangkan hewan vertebrata kita bedakan menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, kita pelajari satu persatu ciri-cirinya. Yang pertama, porifera. Porifera dalam bahasa Latin ya diambil dari bahasa Latin, porus artinya pori, sedangkan ver artinya membawa. Jadi porifera adalah hewan multiseluler atau metazoa yang paling sederhana dan ciri utamanya adalah seluruh tubuhnya berpori-pori seperti busa atau spons, sehingga porifera ini juga sering disebut sebagai hewan spons. Nah, contohnya bisa kalian lihat di sini. Porifera ada yang hidup di air tawar, ada juga yang hidup di air laut. Kelompok atau kelas makhluk hidup Avertebrata yang kedua adalah Coelenterata. Coelenterata diambil dari bahasa Yunani coelenteron yang artinya rongga. Jadi invertebrata Coelenterata itu adalah makhluk hidup yang memiliki rongga besar di tubuhnya. Nah, rongga besar ini berfungsi sebagai alat pencernaan atau gastrovaskuler. Nah, Coelenterata disebut juga Cnidaria karena biasanya dia mempunyai sel-sel penyengat. Coelenterata ini mempunyai struktur tubuh yang lebih kompleks dibandingkan dengan porifera tadi. Contoh Coelenterata umpamanya adalah ubur-ubur, kemudian lilia laut, hidra, obelia, dan pisalia. Selanjutnya cacing. Cacing dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan dari bentuk tubuhnya. Ada cacing pipih atau Platyhelminthes, contohnya cacing hati dan cacing laut. Kemudian cacing gilik atau Nemathelminthes, contohnya cacing kremi, cacing tanah dan lintah. Kemudian cacing gelang atau Annelida,
Contohnya adalah cacing palolo dan cacing wawo. Gambarnya bisa kalian lihat di sini. Gambar yang di atas ini adalah gambar contoh cacing pipih. Ini semuanya adalah cacing laut. Kemudian gambar ini adalah gambar cacing tanah. Ini gambar lintah ya yang termasuk cacing gilik. Dan ini contoh cacing beruas gelang ya, contohnya tadi palolo dan wawo. Selanjutnya, hewan lunak atau moluska adalah hewan bertubuh lunak. Biasanya mempunyai banyak lendir dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Habitatnya bisa ada di darat, maksudnya di sini air tawar, dan bisa juga ada yang di air laut. Ada juga yang di daratan memang ya. Contoh hewan moluska umpamanya cumi-cumi, gurita, siput, kerang, dan remis. Ini contoh gambarnya. Nah, kalian bisa lihat di internet cukup banyak contoh-contoh hewan yang termasuk jenis moluska. Lanjut ke klasifikasi berikutnya, Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti oleh duri yang biasanya terbentuk dari zat kapur atau zat kitin yang keras. Ada juga yang tubuhnya simetris radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral, ini sebagai pengganti kaki, dan bernafasnya bisa menggunakan insang. Ya, menangkap ada 5 kelas, yaitu Asteroidea, contohnya bintang laut, Echinoidea, contohnya landak laut dan bulu babi, Ophiuroidea, contohnya bintang mengular, Crinoidea, contohnya lilia laut, dan Holoturoidea, contohnya teripang laut. Ini gambarnya. Ya, ini adalah contoh bintang mengular. Ini juga sama, bintang mengular. Ini juga iya. Kemudian ini contoh landak laut. Ya, kalau ini bulu babi. Nah, ini juga bintang mengular. Ini bintang laut. Kemudian ini lilia laut. Nah, ini beberapa contoh hewan yang termasuk pada kelompok Echinodermata. Selanjutnya hewan arthropoda atau hewan berbuku-buku atau beruas-ruas. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Ada juga yang kepala dan dadanya menyatu. Tubuhnya terbungkus oleh zat kitin yang keras, ya, jadi bagian luarnya biasanya terbentuk dari zat kitin. Memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Memiliki mata faset atau mata majemuk, ya, ada yang seperti itu. Kemudian arthropoda dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu ada insekta atau serangga, contohnya belalang, lebah, kumbang. Kemudian krustasea atau udang-udangan, contohnya udang, kepiting, dan rajungan. Arachnoidea atau laba-laba, contohnya adalah laba-laba, kalajengking. Kemudian myriapoda, contohnya adalah kelabang atau kaki seribu. Nah, arthropoda ini bisa kamu pelajari juga dari tabel yang Ibu sajikan di sini. Dilihat dari perbedaan karakternya. 4 kelompok tadi ya, ada krustasea, arachnida, insekta, dan myriapoda. Nah, untuk myriapoda ini dikelompokkan menjadi 2, ada diplopoda dan cyclopoda. Nah, bisa kalian pelajari sendiri. Ibu contohkan ini krustasea saja. Krustasea atau udang-udangan, contohnya tentunya udang, mempunyai kaki 5 pasang, kemudian badannya terdiri dari cephalothorax dan abdomen, bernafasnya dengan insang, kemudian alat ekskresinya kelenjar hijau yang biasanya ada di bagian punggung tubuhnya, ya. Kemudian habitatnya berupa air, peredaran darahnya tertutup, contohnya udang dan kepiting.
Nah, untuk contoh klasifikasi arthropoda yang lain bisa kalian pelajari sendiri. Selanjutnya, untuk klasifikasi hewan vertebrata. Hewan vertebrata kita kelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu Pisces atau ikan, amphibia atau amfibi, reptilia atau reptil, aves atau burung, dan mamalia. Masing-masing kita lihat karakternya. Klasifikasi hewan ini ya dilihat dari hewan vertebrata, dilihat dari karakternya, antara lain habitatnya, kemudian kulit luarnya, dan sebagainya bisa kita lihat di sini. Pisces atau ikan hidup di air, penutup tubuhnya berupa sisik, bernafas dengan insang, alat geraknya sirip, ruang jantungnya ada 2, bersifat poikiloterm atau berdarah dingin. Artinya, suhu tubuhnya menyesuaikan dengan suhu lingkungannya. Rata-rata bereproduksi dengan cara ovipar atau bertelur. Fertilisasinya terjadi secara eksternal, jadi berada di luar tubuh. Contohnya adalah ikan. Kemudian kalau yang amfibi, dia amfibius, artinya saat masih kecil biasanya hidup di air, nanti setelah dewasa dia hidup di darat. Alat pernafasannya berupa paru-paru atau kulit. Kemudian mempunyai tungkai depan dan belakang, ruang jantungnya ada 3, bersifat poikiloterm ovipar, kemudian fertilisasinya eksternal, contohnya katak. Nah, selanjutnya kita lihat penjelasannya yang lebih rinci. Tadi ikan atau Pisces hidup di air, bernafasnya dengan insang, memiliki sirip untuk bergerak, ya, atau alat geraknya berupa sirip, memiliki gurat sisi untuk menentukan tekanan di dalam air, berdarah dingin atau suhu tubuhnya menyesuaikan dengan suhu lingkungan, istilah lainnya tadi poikiloterm, berkembang biaknya dengan cara bertelur atau ovipar, dan dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang bertulang keras dan yang bertulang lunak. Kalau yang bertulang keras, contohnya gurame, ikan mujair, kakap, dan lain sebagainya, cirinya adalah tulangnya akan semakin keras dengan seiring pertumbuhannya atau usianya. Sedangkan yang bertulang lunak, tulangnya akan tetap lunak walaupun dia sudah dewasa. Contohnya ikan pari dan ikan hiu. Ini beberapa contoh ikan. Bisa kalian lihat ada ikan mujair, ikan cupang, dan lain sebagainya. Ada ikan yang hidup di air tawar dan juga ada ikan yang hidup di air laut. Selanjutnya ciri-ciri amfibi, biasanya kulit tubuhnya berlendir tapi dia tidak bersisik, terdiri dari lapisan dermis dan epidermis. Alat geraknya bisa sepasang kaki, setiap kakinya biasanya ada selaput renangnya. Kakinya berfungsi untuk melompat dan berenang. Alat nafasnya saat masih berupa kecebong bernafas dengan insang. Setelah dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Habitatnya air dan darat. Ya, jadi saat masih kecil di air, setelah dewasa biasanya di darat. Suhu tubuhnya tidak tetap atau berubah mengikuti suhu lingkungannya. Sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah tertutup. Alat penglihatannya mata. Matanya biasa mempunyai selaput tambahan untuk bisa melihat di dalam air. Nah, alat tambahannya ini namanya membran niktitan. Telurnya dibuahi di luar tubuh induknya, jadi pembuahannya terjadi secara eksternal. Kemudian jantungnya terdiri dari 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan 1 bilik.
Contoh amfibi adalah katak ya yang paling kita kenal. Di sekitar kita ada katak pohon, ada katak yang hidup di air, ada juga katak yang hidup di darat. Kemudian contoh yang lain salamander. Salamander ini waktu kecilnya hidup di air, nanti setelah dewasa dia di darat, di pohon-pohon biasanya. Ini kalau ini di Asia ada, tapi kalau Sicilian ini cenderungnya di benua Afrika, makanya kita jarang melihatnya. Ini juga bernafasnya dengan paru-paru saat di darat, kemudian saat di air dia bernafas dengan insang. Jadi seperti ular bentuknya, tapi dia saat di air bernafas dengan insang, nanti kalau sudah dewasa dia bernafas dengan paru-paru. Kelompok selanjutnya hewan reptilia. Reptilia diambil dari bahasa Latin reptil yang artinya adalah melata. Jadi hewan reptilia rata-rata berjalan dengan permukaan perut yang masih menempel ke tempat dia berjalan atau ke lantai gitu ya, sehingga disebut melata. Kemudian memiliki kulit yang bersisik tapi terbuat dari zat tanduk atau keratin. Sisik ini berfungsi mencegah dia dari kekeringan. Ciri yang lain yang dimiliki oleh reptil adalah anggota tubuhnya berjari 5, bernafas dengan paru-paru, jantungnya beruang 3 atau 4, menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya sehingga tergolong hewan eksoterm ya karena dia mengambil panas dari luar tubuh. Fertilisasinya terjadi secara internal, menghasilkan telur sehingga tergolong ovipar dengan telur amniotik bercangkang ya. Jadi biasanya telurnya itu bercangkang, kemudian ada yang dikeluarkan dan kemudian dierami, ada juga yang tidak dikeluarkan dari dalam tubuh, tapi setelah menetas nanti baru dikeluarkan. Jadi ini yang disebut ovovivipar ya. Jadi reptil ada yang vivipar, ada yang ovipar, ada yang ovovivipar. Contoh reptil bisa kalian lihat di sini ada bunglon ya yang ini. Oke, ini bunglon, buaya, penyu, kura-kura, ular, kadal atau komodo, ini kadal ya. Kemudian ini terenggiling ya, terenggiling yang ini. Hewan selanjutnya aves atau burung. Aves atau burung memiliki bulu yang terbuat dari zat keratin. Bulu yang membentuk sayap berperan untuk terbang. Selain memiliki bulu, ciri yang lain adalah berparuh dari bahan keratin juga, tidak bergigi, struktur tulangnya menyerupai sarang lebah sehingga kerangkanya kuat namun ringan. Memiliki empedal yang berfungsi untuk menghancurkan makanan karena tadi dia tidak bergigi. Ya. Lambungnya berotot besar, bernafas dengan paru-paru, jantungnya beruang 4, memiliki kantung udara, terutama ini untuk jenis burung yang bisa terbang. Indera penglihatannya sangat tajam, ya lebih tajam daripada manusia. Fertilisasinya terjadi secara internal, biasanya bertelur ya atau ovipar dan mengerami telurnya sampai menetas. Jadi ini ciri utama burung, seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu ya. Jadi kalau yang ini bulu namanya bukan rambut. Oke. Contoh burung ini cukup banyak ya, bisa kamu lihat di website berbagai jenis burung mulai dari yang bisa terbang, yang tidak bisa terbang, yang dibudidayakan oleh manusia dan yang ada di alam liar. Hewan selanjutnya mamalia. Ciri utamanya adalah dia mempunyai kelenjar susu atau kelenjar mamai yang terdapat di daerah perut atau di bagian dada.
sehingga dia menyusui anaknya. Berambut, ya, jadi tubuhnya diselimuti oleh rambut. Kalau tadi burung, tubuhnya diselimuti oleh bulu. Memiliki 3 tulang telinga di bagian telinga tengahnya, kemudian dibedakan menjadi beberapa kelompok, ya, ada Prototheria, contohnya platypus, Metatheria, contohnya kanguru dan koala, serta Eutheria, contohnya sapi, kucing, kera, dan lain-lain. Jadi contoh hewan mamalia yang ada di sekitar kita ada sapi, kanguru, gajah, kelelawar, ya, tupai, monyet, tikus, dan lumba-lumba. Nah, ini juga contoh mamalia yang lain yang kebanyakan langka atau dilindungi. Baik, itu yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.